kancah internasional. Oke, dan aku udah gak sabar ngeliat gimana match yang pertama akan segera dimulai antara Falcons Vega versus Falcon Daisies. Here we go to the land of down. Kombinasi Badang dan Gatot Kaca tadi yang sempat dibahas juga. Yep. Ini mempunyai satu bidang sendiri nih dari area team fight-nya nanti. Cuma entah kenapa ya, gue ngerasa masih banyak untuk sekarang Gatot Kaca user dan Flicker. Wow. Galak banget nih. Yap, itu trigger Flicker yang cukup awal banget nih ya, terutama untuk Funi. Dan pastinya ini akan merepotkan juga dari kondisi setup di turtle yang pertama nantinya. Based on kedua belah jungler, sudah pasti Suyo akan jauh lebih nyaman nanti untuk kontes di turtle yang pertama. Ini yang paling menarik ya. Kita mungkin seringnya melihat untuk para Selena pakainya Season Hunter, tapi buat sekarang Wilderness Blessing. Oh, Jay hampir saja ditangkap di sana, menghindar dengan flicker. Itu timing yang tepat sekali dan dia pun nggak connect dari Abyssal Arrow-nya. Ya, balik ke pembahasan KB tadi sih. Selena Season Hunter menurut gue itu yang paling fit untuk pegang early game. Karena damage ataupun ya mobilitas Selena tetap udah cepat ketika dia mau ke atas, ke bawah. Tapi ketika dia udah dapat rotasi, dia nggak ada Season Hunter, dia nggak bisa untuk ngambil jungle, nggak bisa mempercepat turtle. Iya. Cuman dia balik lagi kan opsi ya, jadi pilihan lah. Mungkin targetnya memang mau coba ngasih pressure besar tadi sih. Iya. Ya Wilderness Blessing pastinya gold lane, XP lane udah pasti bakal bisa dijangkau dengan lebih mudah. Mungkin tujuannya gengki ke arah samping ya, tapi balik lagi dengan early game yang tadi udah keluar flicker, kayaknya Funi lebih memilih untuk bermain defensif. Takutnya salah langkah ya di area jungle keculik bakal jadi kerugian buat Falcons Vega. Yap, dan sejauh ini 10 detik lagi menuju turtle yang pertama, setup terlihat jauh lebih matang di tangan Falcon Daisies. Dan jangan lupa ya Suyo, ini secure objektif yang sangat-sangat enak, sangat-sangat mudah juga dengan Soul Saver. Apalagi ngeliat dari level. Udah level 4 dan mereka kan harusnya setup terlebih dahulu. Yap, dan kali ini memang sedikit visions yang dimiliki oleh Falcons Vega membuat mereka akan cukup sulit meskipun Quad Shadow yang sudah diinisiasikan. Shadow kill diaktifkan dan Retributions yang lebih on point dan melee berhasil melakukan first blood. Satu member hilang dari Falcon Daisies, bahkan dua yang hilang. Keuntungan berlipat untuk Falcons Vega. Turtle dan 2 point kill ya, ini pasti langsung mengungguli 1000 gold di awal dengan Hayabusa. Wah, ini udah jadi impian sih untuk user Hayabusa. Ya, semenjak ada patch di mana Hayabusa bisa melakukan retribution saat shadow kill ya. Itu bisa langsung mengubah gameplay dan playstyle dari Hayabusanya juga, bisa lebih ofensif. Nah, sekarang masih mau lebih kayaknya dari Falcons Vega. Bahkan purple buff nggak dikasih space yang nyaman kepada teman-teman dari Falcon Daisies. Di sisi yang lain, lihat gimana Cincau pun menguasai area golden dengan sangat nyaman. Oke. Mungkin, nah tadi kalau misalkan tadi Selena pakai Season Hunter itu akan kasusnya beda tuh. Pasti dapat dari portalnya. Karena damage-nya outstanding banget ke Crips. Dan lebih cepat ya jadinya ya untuk ngebantu atau ngedinai juga. Karena beberapa kali kita lihat case-nya Selena yang bawa Season Hunter itu pasti bakal ngambil Kramer, ngambil Scavenger Crab. Dia pasti ambil yang bisa diambil deh. Objektifnya jadi nambah kan, ada creep untuk objektif dari si Selena mid lane ini. Sementara untuk lihat kondisinya, masih di atas angin untuk Falcon Vega. Mereka masih pegang kendalinya, mapnya pun UJ kena. Oh, dan kali ini follow up dilakukan. Tidal Strike yang aman dikeluarkan. Mampukah Jay selamat kembali dengan flickernya cukup aman sejauh ini. Lagi-lagi untuk menghindar dari maut kedua kalinya. Skill yang diambil sama Valentina sebenarnya agak susah nih. Dari hero-hero yang diambilkan Falcon Vega, solo kill. Apa yang terjadi di bagian tengah? Kita lihat pick off yang begitu matang dari Mei lane. Avo-nya down. Dan sekarang pressure terlihat di area atas. Jay nggak punya flicker, coba dari follow up dengan Dead Sonata. Tapi terakhir yang masih ditunggu dari Quad Shadow yang masuk. Yang berhasil didapatkan oleh seorang Funi. Dan inilah dia yang diinginkan oleh Falcons Vega. Mereka menguasai banget early game-nya. 2000 gold nih. Ini udah jelas banget ya untuk turtle kedua. Mungkin Falcon Vega harus skip. Walaupun mereka pakai Suyo. Tapi kalau kondisinya kayak gini tuh udah nggak kuat, udah nggak fit untuk di kontes. Iya, kayak nggak ideal juga ya. Oh, masih dipaksa kayaknya top lane. Lagi loh, ini Kiko Kitty nggak dikasih lepas ya. Pressure yang begitu besar, bahkan Mei lane di bagian belakang hampir saja bisa menghindar. Tapi satu hit Rhapsody berhasil mendapatkannya. Tsunami Slam, Violet yang dituju mencoba untuk menginisiasi balasan dengan adanya Fist Crack. Dan kali ini memang mendapatkan target kedua yaitu Anakwi. Dan sekarang lihat follow up yang begitu cepat dari Shadow Kill yang dikeluarkan. Follow up-nya dibalaskan saja ke arah belakang oleh Falcons Vega. Tal tertinggal, hampir bisa didapatkan. Tapi untungnya masih aman untuk setup di turtle yang kedua. Itu dia berbahayanya edit ya ketika stacknya full. Primal Rod dia bisa ngebalikin damage dengan sangat-sangat eksplosif. Tapi tetap turtle kedua diamankan oleh Falcon Vega dengan free. Gak ada kontes karena mereka udah coba pancing duluan sebelum turtle dimulai. Dan 3000 gold ini keunggulan yang sangat-sangat pasti untuk Falcon Vega. Ini jauh banget unggulnya ya. Bahkan kalau misalkan ada satu team fight, let's say Falcons Vega melakukan sebuah misplay, itu kayak nggak bisa langsung ke sweep. Kecuali mungkin Lord yang sebagai jawabannya ya. Jadi mau gak mau Falcon Daisies harus lebih berhati-hati.
Karena Falcons Vega harusnya akan lebih menguasai teritorinya dan bisa dilihat dari Cincau juga yang kayaknya udah selesai dengan Sky Pierce tadi. Oh, tapi emang ya kalau kita lihat Falcons Vega sekali mereka menguasai early game seperti tadi, mereka benar-benar neken banget sih dari semua laning phase-nya dikasih pressure yang nggak main-main gitu. 3 member di bawah sekarang. Ya, ini kan kayak kena arrow, Dead Sonata, kena arrow, Dead Sonata. Jadi mainnya emang dengan jarak poke damage ya. Setengah darah kayak gini bahaya nih buat Jay sebenarnya. Karena bisa di-commit. Tapi mereka masih percaya dengan flicker yang gagal. Jay justru kali ini dalam bahaya. Tsunami Slam untuk menghindar. Tal masih berada di bagian depan memegang. Karena Jay yang sekarang 1 hit terakhir masih bisa didapatkan. Dan justru Shadow Kill yang memukul mundur Avo serta anak Kui. Merelakankah? Nggak ada korban jiwa tambahan ternyata. Turret kill, 2 poin yang sangat-sangat baik untuk didapatkan oleh Falcon Vega. Dan jangan lupa, mereka hanya berempat. Karena di bagian top lane ada lagi bonus yang mereka terima. Memantapkan keunggulan sehingga sampai 5.000 gold. Wah ini 5.000 goldnya benar-benar gak berhenti loh. Invade jungle juga bisa dilakukan, Violet the setup. Jadi kayaknya jangan kaget kalau misalkan tiba-tiba anak Kui gak bakal bisa dapetin ruang ya untuk mendapatkan purple buff. Tapi untungnya kayaknya masih dilepasin. Gak mau terlalu overcommit karena menahan retribution menuju ke turtle. Oh, makan dengan Fisk Strike. Dan sekarang lihat gimana DJ Shelly. Menahan cukup banyak damage yang dihasilkan dengan kombinasi yang tadi. Lagi-lagi dikeluarkan satu abyssal arrow yang menekan anak Kui dan follow up yang begitu cepat dari Garou Tifuni. Memang masih bisa menghindar anak Kui ke arah bagian belakang dan Summon Force memukul mundur semua member dari Falcons Vega dan mereka harus kembali setup di turtle selanjutnya. No minion, jadi nggak boleh tadi terlalu dalam juga. Abyssal Arrow yang sangat mematikan dari Funi ini berdampak serius ke Falcon Daisies. Mereka siapapun yang kena dari Abyssal Arrow-nya, even itu bagian depannya pun, Dead Sonata ini akan menjadi damage bonus secara otomatis. Selalu membuat darah dari teman-teman Falcon Daisies itu nggak ada yang full. Lihat nih, kena terus ya kan arrow-nya. Dari belakang Dead Sonata, nanti pas udah buang flicker, Quad Shadow datang. Ya. Kayak perfect combination banget sih untuk bermain poke damage ya. Karena emang balik lagi single target rata-rata dari Falcons Vega. Dan mereka bakal lebih leluasa kalau misalkan HP dari Falcon Disease nggak bakal bisa hadir dalam 100%. Wow, itu kondisi yang memang sangat merepotkan untuk Falcon Disease ya. Karena lagi-lagi sih, baik nggak pakai follow up dari Violet ataupun dari kombinasi dengan Unbreakable yang Gatot Kaca itu masih aman banget buat Funi yang bisa dapetin spot buat ngelempar Abyssal Arrow-nya. Makanya selama kena ya pokoknya ya. Iya. Entah dari sisi kiri kanan dan penguasaan map dari Falcon Disease juga sangat-sangat susah. Mereka nggak punya badan yang benar-benar kuat nih untuk standby atau stay di dalam sebuah bush. Lagi-lagi nggak tahu. Oh, terus-menerus kombinasi dikeluarkan semua projectile yang dihasilkan ini nggak main-main dampaknya. Karena sedikit demi sedikit pokingan yang diterima itu akan membuat mereka akan mundur. Tapi Tidal Strike Flicker yang dikeluarkan Tsunami Slam. Inisiasi oleh karena Funi dan membuat Funi tereksekusi. Balasan diterima. J-nya hilang. Double kill untuk Cincau. Lagi for triple kill. Menuju ke Maniac. Tapi kali ini poin kill terakhir yang mendapatkan eksekusinya adalah Meylane. Triple kill untuk Cincau seperti yang sudah kita bahas, permainan front to back yang akan terbilang sempurna. Ya, Funi memang menjadi korban tapi gak masalah sama sekali. Keuntungan yang didapatkan oleh Falcon Vega sangat-sangat berlebih. Belum lagi kalau kita bahas spell yang udah di-commit tadi. Ini membuat temponya akan turun banget dari Falcon Daisies. Serba salah ya jadinya ya. Mau react team fight, ternyata dari segi item juga perbedaannya terlalu jauh, 7.000 gold. Dan bahkan untuk setup selanjutnya mungkin akan menuju ke Lord. 9.000. Dan tidak menutup kemungkinan dengan gold sejauh ini ya mereka bakal langsung komit untuk endgame. Bisa sih di Lord pertama ya. Ya kalau misalkan bedanya terlalu jauh sih untuk pasif dari Bestaro kalau defense juga tetap nggak bakal yang berdampak banget sih. Mungkin satu wave aja jadinya dibuang untuk mancing trigger dari pasifnya. Nextnya itu bisa tetap di follow lagi. Apalagi Lordnya juga gue rasa bakal free karena resiko untuk Falcon Daisies contest itu tinggi banget. Kayaknya nggak bakal mau di kontes tentunya. Terlalu berisiko. Kayak langsung throwing kuantitas juga kan jatuhnya. Oh, tapi lihat ada conceal play yang dilakukan oleh Falcon Daisies. Mereka mencari satu target mungkin yang tertinggal dan hampir saja ada Abyssal Arrow yang connect ke DJ Shelly. Tapi kali ini kondisinya gap ada di angka 10.000 gold. Dan semua player dari Falcons Vega itu leading gold dibandingkan dengan semua player dari Falcon Daisies. Gak ada satu lane pun yang memenangkan match up-nya gitu di sini. Makanya ini sampai 10.000 di sebelum menit 10 bahkan. Jadi gap yang terlalu jauh. By the way kita tahu lah dari high ground defense-nya juga memang gak terlalu bagus ya Valentina. Herald pun memang bisa bantu clear tapi dia akan maju, dia akan terekspos dan itu resiko banget. Ya, ngebuang resource ya. Apalagi kalau ngebuang zaman force, tapi untungnya masih ada hold defense, dia masih bisa ketahan. Coba untuk dimaksimalkan dengan Lord pertama charge in karena best threat mid lane.
pokingan diterima. Abyssal Arrow dan juga Death Sonata. Kombinasi yang selalu dikeluarkan oleh Falcon Vega. Mampukah dibendung oleh Falcon Daisy dan memang Lordnya sudah hilang. Tapi masih ada Super Wave Minion yang sekarang bergerak. Terutama di bagian bawah. Itu yang gue bilang tadi kan. Satu wave dibuang aja. Termasuk di Flicker. Flicker dan onward tapi belum berhasil mendapatkan siapapun. Justru malah DJ Shelly yang tereksekusi double kill untuk Cincau. Looking for triple kill. Tembakan demi tembakan dikeluarkan dan masih bisa bertahan. Dan kuat Shadow. Untungnya ada backupan dengan Tidal Strike yang dibuka oleh Jay. Satu base turret didapatkan. Kali ini bergerak ke arah base turret yang lain. Tapi kayaknya Falcon Vega belum mengendurkan serangan mereka. Harus ngambil sebisanya. 2 base turret mungkin 3. Ini bisa jadi pilihan yang terbaik dengan keunggulan gold yang terlihat nyata. Harus berani juga. Apalagi ngelihat mereka menggunakan Hayabusa. Ketika lagi unggul, ini Hayabusa bisa mematikan sekali. Ini kalau buat sekarang kayaknya tetap bakal ditabrak ya dengan perbedaan gold yang terlalu signifikan 12.000. Siapapun yang kena row pasti bakal di follow. Dan jangan lupa juga nih, ready harusnya EOG-nya. Itu kan terkena Abyssal Arrow. Dan memang masih menunggu dengan minion yang mendekat. Jay maju ke bagian depan, tertangkap oleh Fist Break. Tapi Tsunami Slam menjadi momentum kah? Killing spree dapatkan untuk Meilin dan bahkan godlike karena Cincau double kill. Juga disecure oleh Meilin, one straight push. Ada di depan mata meskipun laju minion hanya terlihat di bagian atas. Maksudnya dari mid belum di-clear tadi kan. Tapi nggak apa-apa karena menuju masuk dari minionnya. Masuk kembali dan kuat Shadow-nya Meilin menjadi mercenary untuk Falcon Vega. Me-wipe out semua player dari Falcon Daisy dan sekarang waktunya mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan yang pertama di depan mata. Under 12 menit Falcon Vega tampil dengan sangat